Good morning, student. Welcome to e-learning of English subject for 8th grade. And today's material is about obligation. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran daring mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 8. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas obligation. Okay, so before we start the lesson, we take a look to the learning objective. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, mari secara bersama-sama kita simak apa saja learning objective atau tujuan pembelajaran dari materi obligation kali ini. Melalui kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan mampu, pertama, mengidentifikasi fungsi sosial serta unsur kebahasaan dari teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait aturan dan keharusan. To state rule and obligation. Kedua, mengungkapkan dan merespon teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait aturan dan keharusan dengan pelafalan dan intonasi yang benar dan baik. Ketiga, mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait aturan dan keharusan. Keempat, menulis teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan meminta dan memberi informasi terkait aturan dan keharusan. Nah, jadi keempat learning objective atau tujuan pembelajaran ini akan kita pelajari dan bahas dalam 2 kali pertemuan. Nah, dan materi yang akan dijelaskan kali ini sudah ada pada handout obligation yang sudah kalian download melalui web SMPN 2 Susut. Oke, jadi untuk learning objective yang akan kita pelajari kali ini adalah 2. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi sosial dari teks lisan maupun tulis tentang keharusan. Yang kedua, mengidentifikasi informasi yang terdapat pada teks tentang keharusan. Oke. So now, let's start the lesson. Kita mulai pembelajarannya. Okay, the first one, what activity we will do is reading a text. Jadi, kegiatan pertama yang akan kita lakukan di sini adalah membaca sebuah teks. So, you can read the text together with me at your home. Jadi, anak-anak juga bisa membaca teks ini bersama-sama dengan Miss dari rumah kalian masing-masing. Okay, so the text title is Making Passport. Judul teks ini adalah Making Passport, membuat paspor. Okay. If we want to go abroad for a holiday or study, we must have a passport. It is an official document that allows us to enter another country legally. There is a procedure we must follow when making passport. First, we must have an identity card or letter of recommendation from the head of local subdistrict. For children under 17 years old, they are included in their parents' letter of recommendation. Then, we must go to immigration office. There we must fill the form of passport application. Next, the immigration officer will interview us and take our photo for the passport document. Finally, we must sign and fingerprint our passport. Oke. Nah, jadi itulah tadi teks yang berjudul Making Passport atau membuat paspor. Dalam teks ini dijelaskan kenapa seseorang itu harus membuat paspor. Jadi ada keharusan di sana, obligation. Dan kapan orang tersebut harus membuat paspor. Oke. Nah, jadi paspor itu adalah sebuah identitas sama seperti misalnya tanda pengenal atau KTP. Tapi kegunaannya kita gunakan ketika kita berada atau ingin pergi ke luar negeri sebagai identitas bahwa kita warga negara dari negara lain yang ingin berkunjung ke suatu negara. Jadi ketika kita memiliki paspor, maka kita bisa masuk ke negara lain secara legal atau secara resmi. Oke. Nah, di sini jelaskan apa saja tahapan yang harus kita lakukan atau kita lalui dalam membuat paspor. Jadi di sini, first, we must have identity card or letter of recommendation from head of local subdistrict. Jadi yang pertama, orang yang ingin membuat paspor pertama harus memiliki KTP atau kartu tanda identitas dan juga surat rekomendasi dari kepala lingkungan. Dalam hal ini yaitu misalnya lurah atau camat. Nah, bagaimana untuk
anak yang berusia di bawah 17 tahun. For children under 17 years old, they are included in their parents letter of recommendation. Jadi untuk anak-anak yang belum memiliki KTP atau kartu identitas, mereka akan masuk ke dalam surat rekomendasi untuk orang tuanya. Next. Then we must go to immigration office. Nah, setelah sudah memiliki surat rekomendasi dari lurah ataupun camat, kita bisa pergi langsung ke kantor imigrasi. Kantor imigrasi inilah tempat kita akan membuat paspor atau kantor yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan paspor. There we must fill the form of passport application. Nah, di kantor imigrasi ini kita harus mengisi formulir pengajuan paspor. Jadi jika kita ingin memiliki paspor, maka kita harus datang ke kantor imigrasi dan kita harus mengisi formulir pengajuan atau formulir aplikasi untuk memiliki paspor. Next, the immigration officer will interview us and take our photo for the passport document. Nah, tahap selanjutnya, petugas imigrasi akan melakukan interview atau mewawancarai kita, apa tujuan kita membuat paspor, kita akan kemana, kemudian mengambil foto kita sebagai tanda pengenal pada paspor. Finally, we must sign and fingerprint our passport. Nah, yang terakhir, ketika paspor kita sudah dicetak, maka kita harus menandatangani dan juga mencap paspor kita sehingga paspor itu menjadi sah. Okay? Nah, itulah cara atau keharusan ketika kita ingin pergi ke luar negeri. Jadi, ada aturan ketika kita ingin pergi ke luar negeri, kita harus memiliki paspor. Kenapa? Karena paspor itu merupakan dokumen resmi ketika kita ingin masuk ke negara lain. Oke. Okay, next, can you guess what word are used to indicate obligation? Nah, anak-anak, bisakah kalian menebak atau menentukan, mengidentifikasi kata apa saja yang digunakan untuk menunjukkan obligation atau keharusan pada teks tadi? Kita lihat lagi sekali. Oke, jadi jika kalian simak tadi baik-baik, kata obligation atau word to indicate obligation di sini ditunjukkan dengan kata must. Oke, must artinya harus. Apa bedanya dengan should yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Kalau should harus, tapi tidak ada kewajiban dari orang lain untuk mengikutinya atau menerimanya, sedangkan must di sini harus yang tidak boleh kalian tidak lakukan. Jadi, artinya ketika menggunakan kata must, artinya suatu tindakan itu harus kalian lakukan, suka tidak suka. Okay, now let's begin the explanation. Kita mulai penjelasannya. Nah, di sini Miss akan menjelaskan secara lebih rinci apa itu obligation dan bagaimana penggunaan kata must. Okay, so obligation. What is obligation? So basically, obligation is an expression that we use when we want to state something that necessary to do, such as rule or duty. Okay, yang pertama, poinnya di sini. Obligation adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang harus dilakukan. Seperti contohnya rules or duty. Rules, aturan, duty. Duty itu kewajiban. Jadi ketika kita berbicara tentang aturan, kewajiban, maka di sana kita harus melakukannya tanpa terkecuali, tanpa kebebasan untuk menolak. Second, there is a consequence when we don't do the obligation, like we get a punishment. Nah, jadi ketika kita tidak melakukan obligation atau keharusan tersebut, maka ada konsekuensinya. Jadi ada konsekuensi yang kita terima. Contohnya, kalau kita melanggar aturan, maka kita akan mendapatkan punishment. Punishment itu artinya hukuman, such as fine. Misalnya kalau kita melanggar aturan lalu lintas, maka kita akan didenda. Okay. 3. The verb that indicate obligation are must and mustn't or must not. Jadi ada dua kata kerja atau auxiliary verb yang menandakan
obligation. Jadi, ketika kita membuat kalimat obligation, ada dua kata yang kita gunakan, yaitu kata must, harus, must not or mustn't yang artinya tidak harus atau dilarang. Oke. Nah, jadi poinnya sekali lagi obligation. Obligation is an expression that we use when we want to state something that necessary to do, such as rule or duty. Second, there is a consequence when we don't do the obligation, like we get a punishment. And third, the verb that indicate obligation are must and mustn't or must not. Jadi ada 3 poin yang harus kalian ingat ketika berbicara tentang obligation atau keharusan. Pertama, obligation atau keharusan kita ungkapkan atau kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang harus dilakukan. Necessary, artinya penting untuk dilakukan. Seperti contohnya rules or duty, aturan ataupun kewajiban. Kemudian, poin kedua, ada konsekuensi yang kita dapat jika kita tidak melakukan keharusan tersebut atau aturan tersebut. Contohnya, seperti kita mendapatkan hukuman. Nah, yang ketiga, kata kerja yang menunjukkan obligation atau keharusan ialah kata kerja must dan mustn't or must not. Jadi must dan mustn't ini adalah kata kerja yang dinamakan dengan auxiliary verb atau kata kerja khusus. Oke. Next, what expression to state obligation? Jadi apa saja ungkapan yang bisa kita gunakan untuk menyatakan obligation atau keharusan? First, I, you, he, or we. Kemudian diikuti dengan kata must. I must, you must, he must. Contohnya, you must do the homework. Di sini ada kata you must. You must do the homework. Artinya, kamu harus mengerjakan PR. Kenapa? Konsekuensinya apa? Kalau tidak mengerjakan PR, maka kita bisa dihukum. Kita tidak memperoleh nilai dari guru. Okay? Second, I must come to school on time. I must come to school on time. Saya harus datang ke sekolah tepat waktu. Artinya di sini ketika kalian tidak datang ke sekolah tepat waktu, maka akan ada sanksinya. Okay? Jika kalian terlambat, pasti ada sanksinya. The third, he must wear school uniform. He must wear school uniform. Dia harus menggunakan seragam sekolah. Contohnya ketika kalian ke sekolah, maka kalian wajib menggunakan seragam sekolah. Kalau tidak, maka ada peraturan yang kalian langgar di sana, otomatis kalian akan mendapatkan sanksi atau hukuman. That's how to state obligation. Nah, jadi itu caranya untuk menyatakan keharusan. Kalian bisa menggunakan I must, you must, he must, we must, they must. Subjeknya bisa berubah apa saja. Oke. Setelah itu, how to respond it? Ketika misalnya ada orang yang memberikan kalian atau menyatakan keharusan, respon kalian seperti apa? Kalian bisa menyatakan, okay, yes, I'll do it, or yes, I will do it. Of course, semua di sini responnya adalah dengan mengatakan iya. Kenapa iya? Karena ketika kalian memperoleh atau mendengarkan kalimat keharusan, maka di sana kalian harus melakukannya. Karena keharusan artinya di sini obligation itu sesuatu yang wajib kalian lakukan, tidak boleh tidak. Oke. Jadi cara untuk menjawab iyanya pun di sini beragam, tidak cuma mengucapkan yes. Kalian bisa mengatakan okay, kemudian yes I'll do it, ya saya akan melakukannya. Of course, tentu. Okay, next. Okay. Another way to state obligation. Cara lain untuk mengucapkan obligation. Kalau tadi dengan menggunakan must, sekarang menggunakan mustn't atau must not. Kalau tadi harus, sekarang jangan, dilarang, tidak harus, tidak boleh, bukan tidak harus, tidak boleh. You must not, you mustn't. Contohnya, you must not smoke here. You must not smoke here. Kamu tidak boleh merokok di sini. Kamu dilarang merokok di sini. Contohnya berapa tempat publik, tempat umum ada larangan merokok. Di rumah sakit misalnya, ketika kalian merokok, ya kalian akan memperoleh sanksi. Misalnya tidak boleh berada di ruangan tersebut. Kasarnya misalnya diusir seperti itu. Number 2, I mustn't ride a motorcycle.
I mustn't ride a motorcycle. Saya tidak boleh mengendarai sepeda motor. Kenapa? Misalnya kalian berumur 15 tahun. Secara hukum kalian belum boleh mengendarai motor. Apalagi jika sampai membawa motor ke jalan raya. Nah, ketika kalian misalnya membawa motor ke jalan raya dan ada operasi seperti razia, di mana di sana ada polisi, maka kalian bisa saja terkena razia dan ditilang. Dari ditilang kalian akan dikenai sanksi, misalnya harus membayar tilang, mengikuti sidang seperti itu. Okay. The third, student mustn't bring handphone to school. Student mustn't bring handphone to school. Siswa dilarang membawa handphone, HP ke sekolah. Okay. Nah, jadi jika ada siswa yang misalnya kedapatan atau diketahui membawa HP ke sekolah, maka apa yang dilakukan oleh guru, misalnya dalam hal ini guru BK, HP siswa tersebut akan diambil, diamankan. Anak-anak atau siswa itu baru boleh mengambil HP-nya misalnya ketika orang tuanya sendiri yang mengambil ke sekolah, dengan kewajiban atau syarat anak tersebut tidak membawa HP lagi ke sekolah. Nah, how to respond it? Jadi bagaimana cara meresponnya? Tadi kita sudah belajar merespon dengan kata okay, kemudian yes, I'll do it, kemudian of course. Another way to say yes is by saying alright, definitely, sure. Alright artinya juga sama, baik, ya. Definitely, tentu. Sama juga dengan bilang ya, okay. Sure, tentu. Okay. Nah, jadi ketika kalian merespon obligation, kalian tidak hanya mengatakan yes, tapi ada berbagai macam cara untuk mengatakan kata yes. Kalian bisa ganti dengan okay, kemudian of course, alright, definitely, sure. Next. Okay, so here's obligation and rules in written form. Jadi, selain misalnya obligation itu bisa dinyatakan secara langsung, secara lisan dari ucapan, misalnya you mustn't ride a motorcycle. Kamu tidak boleh mengendarai motor. Kalian juga bisa melihat obligation melalui bentuk tertulis. Contohnya di sini ada dalam bentuk poster. The first one, okay, it's about library rules. Jadi di sini ada aturan di library, perpustakaan. Apa saja? Listen to the librarian, inquiry, kemudian be respectful, read, always walk, return book, your manner appreciate. Jadi aturannya di sini ada ditulis jelas dan harus dipatuhi oleh pengunjung perpustakaan atau library. Next, di sini ada obligation about coronavirus or COVID-19. Nah, di sini peraturan atau obligation terkait dengan COVID-19 ditulis dalam bentuk poster. Di sini ada penjelasan cara untuk prevention. Prevention itu artinya pencegahan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencegah coronavirus? Di sini ada wash hand, we must wash hand, we must cook thoroughly meat and egg, we must wear a mask, we must cover our mouth when sneezing or coughing, and we must see a doctor when we feel sick or unwell. Jadi ini kewajiban yang harus kalian lakukan ketika kalian mencegah penularan COVID-19. Okay, next, obligation and rules in sign form. Nah, berikutnya selain tadi di bentuk written form seperti ini, obligation atau aturan, keharusan juga bisa kalian temui dalam bentuk sign atau tanda. Contohnya yang paling mudah adalah tanda yang kalian temui atau rambu di jalan raya atau di tempat-tempat umum. Example, here's makanan dan minuman kemudian dilingkari merah dan dicoret. The meaning is, jadi semua tanda ini memiliki meaning atau arti. The meaning of the notice above is, we must not bring food to the place. Ya, jadi artinya kalau kalian sudah melihat tanda seperti ini, kalian dilarang untuk membawa makanan maupun minuman ke tempat tersebut. Second, caution, watch your step. Di sini ada sign di mana artinya adalah
we must walk carefully. Ketika kalian melihat tanda seperti ini, kalian diharuskan untuk berjalan secara hati-hati. Watch your step, perhatikan langkahmu. Third, gambar orang, kemudian membuang sampah di tong sampah. Meaningnya dalam bahasa Inggris adalah we must throw garbage in its place. Kita harus membuang sampah pada tempatnya. Keharusan kalian ketika melihat lambang seperti ini, berarti kalian harus membuang sampah di tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Okay, next, caution, stairways. We must walk carefully on stairways. Artinya, ketika kalian melihat peringatan seperti ini, kalian diwajibkan untuk berjalan secara hati-hati di stairways. Stairways itu artinya tangga, jadi jangan berlarian di tangga. Next, gambar kuda kalau kalian lihat di sini, kemudian ada tangan orang dan tanda merah silang. Artinya, we mustn't feed the animals. Ketika kalian melihat tanda ini, kalian dilarang untuk memberi makan binatang yang ada di tempat tersebut. Gambarnya bisa saja berubah, tidak selalu gambar kuda. Bisa mungkin gambar rusa, gambar kelinci, ataupun gambar ayam. Nah, ketika kalian melihat gambar seperti ini, artinya kalian tidak diperbolehkan, kalian dilarang memberikan makanan pada binatang yang ada di tempat tersebut. Biasanya tanda seperti ini kalian bisa temui di kebun binatang. Last one, here's. Okay. Slow down, school ahead. Slow down, school ahead. Slow down artinya perlambat kecepatan, baik itu motor atau mobil. Kenapa? School ahead. Di depan ada sekolah. So, the meaning is, we must ride or drive slowly because it's near school area. Kita harus berkendara maupun menyetir mobil secara perlahan karena tempat tersebut dekat dengan sekolah. Kenapa dekat dengan sekolah harus perlahan? Karena otomatis ketika di lingkungan sekolah banyak ada murid-murid di sana. Kalau misalnya jalan di sekitar itu ramai dengan kendaraan dan kendaraannya ngebut atau dengan kecepatan tinggi, maka resiko untuk ada tabrakan itu besar. Okay, next, it's about sentence writing, must not, or mustn't. Nah, jadi di sini sekilas ialah tentang bagaimana cara menulis kalimat menggunakan kata must dan must not atau mustn't. Okay, the first one, sentence pattern for affirmative sentence using must. Yang pertama ialah kalimat afirmatif atau kalimat positif menggunakan kata must. Example, I must go to school on time. Children must listen to their parent. Gio must wear uniform to school. You must drive car carefully. I must go to school on time. Saya harus datang ke sekolah tepat waktu. Children must listen to their parent. Anak-anak harus mendengarkan orang tuanya. Gio must wear school uniform. Gio harus mengenakan seragam sekolah. You must drive car carefully. Kamu harus mengendarai mobil dengan hati-hati. Okay, so now let's identify each word in the sentence below. We take children must listen to their parent. Kita ambil contoh kalimat children must listen to their parent. Apa saja bagian dari kalimat ini? Pertama, children must listen to their parent. And full stop, tanda titik. Jadi bagiannya yang pertama ada kata children. Children ini di sini berfungsi sebagai subjek. Kemudian ada kata auxiliary verb must. Oke, jadi ada kata kerja khusus must. Kemudian setelah kata kerja khusus must diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama, listen to. Ingat, kata kerja verb one adalah kata kerja bentuk dasar. Contohnya bermain, bahasa Inggrisnya play, bukan to play, bukan playing, tapi play. Kemudian bentuk pertama dari kata lari, run, bukan to run, bukan running, jadi run. Oke, bentuk dasarnya. Nah, berikutnya setelah verb one di sini listen to ada objek.
yang diwakili oleh kata their parents, orang tua mereka. Terakhir, ingat, dalam menulis kalimat, kalian wajib menyertakan tanda baca berupa titik atau full stop dalam bahasa Inggris. Jadi anak-anak, ingat, ketika kalian menulis kalimat, harus ada tanda titik di akhir kalimat dan penggunaan huruf kapital, artinya huruf besar, selalu berada di awal kalimat atau untuk kata-kata tertentu seperti nama orang. Nama orang, jika letaknya di depan ataupun di tengah, di belakang, maka otomatis huruf pertamanya harus huruf kapital. Kalian harus perhatikan itu. Okay, so the sentence pattern for affirmative sentence using must is subject plus must plus verb 1 plus object plus full stop. Jadi bagian dari kalimat afirmatif menggunakan kata must ialah kalimat afirmatif di sini artinya kalimat positif. Oke. Polanya adalah ada subjek, kemudian diikuti dengan kata must, kemudian diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk pertama, kemudian ada objek, dan yang terakhir tanda titik. Oke. Next. Okay, the sentence pattern form negative sentence using must and must not. Example, we must not come late to school. Tom and Joe mustn't ride motorcycle. Everyone mustn't litter. You must not chat in library. Yang pertama, we must not come late to school. Kita tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Kedua, Tom and Joe mustn't ride motorcycle. Tom dan Joe tidak boleh mengendarai sepeda motor. Mungkin Tom dan Joe masih kecil. Number 3, everyone mustn't litter. Setiap orang tidak boleh buang sampah sembarangan. Litter artinya buang sampah sembarangan. You must not chat in library. Kamu tidak boleh mengobrol di perpustakaan. Chat di sini artinya mengobrol. Okay. Now let's identify each word in the sentence. Kita ambil kalimat you must not chat in library. Okay. You di sini bertindak sebagai subjek, kemudian diikuti dengan kata must not, kemudian ada verb 1 chat, and then library. Apa saja bagiannya? Okay, so here's you adalah subjek, kemudian ada kata kerja khusus must not. Ingat, obligation menggunakan kata kerja khusus, must dan must not. Jadi setelah subjek ada kata must atau must not. Kemudian diikuti dengan verb 1, kata kerja bentuk pertama, yaitu chat di sini. Dan terakhir ada complement atau objek yang diwakili oleh kata in library. Nah, di sini in library adalah kata keterangan tempat. Yang terakhir ada tanda titik. So the sentence pattern is for negative sentence. Jadi ini pola kalimat untuk kalimat negatif menggunakan kata must not atau mustn't. Ada subjek, kemudian kata kerja khusus, mustn't atau must not, kemudian diikuti dengan verb 1, kemudian ada objek atau complement, dan yang terakhir ingat tanda titik, full stop. Okay. Nah, jadi perbedaannya adalah kalau affirmative sentence atau kalimat positif tadi menggunakan kata must, sedangkan negative sentence menggunakan kata mustn't atau must not. Kalian boleh pilih salah satu. Boleh menggunakan mustn't atau must not. Ingat, kata kerja yang digunakan ialah verb 1. Tanpa to, tanpa ing. Bahasa Inggrisnya mengobrol, chat. Bukan to chat, bukan chatting. Bahasa Inggrisnya datang, come. Bukan to come, bukan coming. Oke? Itu verb 1-nya. Okay, so that's about the explanation for today's materials. Jadi anak-anak itu adalah penjelasan Miss tentang materi kali ini, yaitu tentang obligation. Nah, berikutnya Miss akan menjelaskan tentang exercise atau latihan yang harus kalian lakukan. Okay, so your exercise already in your handout. Okay, jadi exercise ini sudah ada pada handout yang sudah kalian download, yaitu handout We Must Obey the Rules about Obligation.
Jadi di English Handout, we must obey the rules tentang obligation. Sudah ada exercise yang akan kalian kerjakan. So the exercise is, here your task. So you should first read the following text and then answer the question based on the information from the text. Ini exercise 1. Jadi untuk exercise 1 atau latihan pertama, tugas kalian pertama ialah baca teks yang ada di exercise 1. Kemudian setelah kalian baca dan mengerti dengan teksnya, kalian jawab pertanyaan yang ada berdasarkan informasi pada teks tersebut. So there are 10 questions about the text. Pertama, kalian baca dulu teks di sini. Teksnya judulnya COVID-19. So, read the text and then answer the question. Nah, pertama kalian baca dulu teksnya. Setelah itu, jawab pertanyaannya. Jawaban dari pertanyaan tersebut, kalian tulis di buku tugas kalian. Kemudian, setelah selesai mengerjakan, kalian kirim fotonya ke WA Miss. Tugas ini atau latihan ini kalian kerjakan hari ini juga. Nanti sekali lagi tugas ini atau latihan ini kalian kirim foto jawabannya ke WA Miss. Jangan lupa menyertakan atau menulis nama, nomor absen kalian dan kelas pada tugas kalian atau latihan kalian ini. So if you have any question about this task or this exercise, you can ask me. Jadi kalau anak-anak memiliki kendala ataupun ada yang kurang dipahami, baik dari materi tadi, obligation, ataupun yang berkaitan dengan exercise atau latihan satu ini, anak-anak bisa menanyakan kepada Miss. Okay, so that's the only exercise you do today. Jadi itu adalah latihan yang kalian kerjakan hari ini, cuma ada satu latihan. Dan ingat, jangan lupa untuk membuat catatan tentang materi kali ini. So, that's all for today. Thank you so much for your attention and see you on the next meeting.